Mulai sekarang pula, kau tidak boleh memakai nama Wulan. Ganti nama lain. Rusri berkata lagi. Siapa? Mirah bertanya dengan pasrah, lebih mirip mengeluh. Siapa saja asal bukan Wulan. Dewi? Entah bagaimana, begitu saja nama itu muncul di benak Mirah. Itu pun bagus. Dewi Mutiara. Dewi Mutiara. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Saat itu baru jam 11 siang. Masih sangat lama sampai jam 10 esok hari. Mirah mengunci diri di kamar dengan pikiran kalut. Bisik-bisik sinis kawan-kawannya bukan tak mempengaruhinya. Ya, apakah ini bukan hanya mimpi yang mencuat dari puncak keputusasaannya? Apakah lelaki itu tidak hanya mempermainkannya dan tidak pernah muncul untuk menepati janji, sementara ia tersiksa dalam harapan-harapan yang akhirnya akan menguap seperti busa sabun? Tetapi Rani, satu-satunya orang yang sangat gembira mendengar berita itu, membesarkan hati Mirah dan meyakinkan bahwa lelaki itu pasti datang. Tidak mungkin ia menipu Mirah. Ia sudah membayar 50.000 pada Bu Neli. Oh Mirah, aku gembira sekali kau mendapat keberuntungan seperti ini. Rani berkata dengan wajah berseri-seri. Dipandangnya Mirah dengan tak henti-henti, seolah Mirah adalah suatu keajaiban yang tak akan pernah terjadi lagi selama waktu 1000 tahun mendatang. Mirah masih ingat dengan jelas apa yang terjadi malam sebelumnya. Lelaki itu datang pada saat rame-ramenya tamu. Beberapa rekannya berusaha merayu, tetapi lelaki itu menggeleng tanpa menyentuh atau mencium seperti lelaki-lelaki lainnya. Wajah lelaki itu dingin dan datar, seakan menganggap orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang gila yang tak perlu dihiraukan. Lama sekali ia meneliti wajah pelacur-pelacur yang ada di situ, sampai akhirnya mendekati Mirah yang duduk sendiri di pojok. Mirah yang sejak semula sudah memperhatikan lelaki itu, terperanjat mengetahui dia yang dipilih. Saat itu pasarannya sudah amat sepi. Ia duduk saja di situ tanpa terlalu berharap seorang tamu akan mengambilnya. Semua langganan yang dulu antri untuk mendapatkan tubuhnya sudah berpindah ke perempuan-perempuan lain yang lebih menjanjikan surga kenikmatan. Lelaki itu berdiri di hadapannya, menatap wajahnya lurus-lurus. Kau tidak mendapat tamu malam ini. Suaranya dingin, rendah dan datar. Mirah mencoba tersenyum manis, walau ia ragu akan berhasil. Tamu-tamu lebih menyukai yang lain, Om. Ia menjawab apa adanya. Di mana kamarmu? Lelaki itu bertanya lagi. Hampir terlonjak Mirah berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Lelaki itu mengikuti. Mereka masuk kamar dan Mirah mengunci pintu. Ia telah bersiap-siap untuk membuka pakaiannya ketika lelaki itu menggeleng dan menyuruhnya duduk.
Aku cuma mau omong-omong. Lelaki itu berkata sambil duduk di kursi. Mirah dengan penuh keheranan duduk di tepi tempat tidur. Siapa namamu? Lelaki itu bertanya tanpa memandangnya. Wulan, Om. Sudah lama di sini? Satu setengah tahun, Om. Mirah menjawab dengan jujur. Lelaki itu tahu. Mirah menjawab dengan benar. Semua pelacur menjawab baru 1-2 hari bila ditanya sejak kapan mereka menjual diri. Mirah tidak. Kenapa kau sampai kemari? Pengen kaya? Tidak, Om. Saya ditipu. Anak saya ditahan. Dan saya harus tetap di sini kalau masih ingin bertemu dengan anak saya. Tetapi sekarang anak saya sudah mati. Mirah mengucapkan kalimatnya yang terakhir dengan lirih. Kini lelaki itu menoleh. Jadi mengapa kau masih tetap di sini? Mirah mengangkat kepalanya dan memandang lelaki itu. Suami saya sudah mati. Anak saya mati. Dan saya malu kembali ke desa. Lelaki itu menghela napas perlahan. Kau beragama? Mau beragama? Mau minta ampun kepada Tuhan? Mirah sulit menjawab. Saya malu beragama, Om. Tapi besok, kalau saya sudah keluar dari sini, saya ingin minta ampun kepada Tuhan. Sekarang tidak ada gunanya minta ampun, sebab saya masih akan berbuat dosa terus. Jadi kau tahu perbuatanmu ini berdosa. Mirah menunduk. Hatinya pedih mendengar kata-kata lelaki itu. Untuk apa membawanya ke kamar kalau cuma mau menuduhnya bergelimang dosa? Ia sudah tahu itu, sangat tahu. Tak perlu lagi orang lain menekankan kepadanya. Sedih dan sakit hati membuat Mirah tak dapat menahan air matanya menitik. Lelaki itu berdiri, membuka dompet, dan meletakkan 4 lembar uang kertas 100-an di atas meja. Ibumu pasti sudah melihat aku membawamu ke kamar. Ini, supaya kau tidak menjadi sasaran tukang-tukang pukulnya. Lelaki itu berbalik dan meninggalkan kamarnya. Sekarang lelaki itulah yang akan menikahinya. Menikahi. Kata itu seperti mukjizat yang diturunkan langsung oleh Tuhan dari langit. Oh, Gusti, Mbok, Kang Samin. Malam itu, ketika keramaian bursa cinta mulai menyemarakkan rumah Bu Neli, Mirah tetap mengurung diri di kamar. Ia ingat pesan lelaki yang telah menjadi malaikat penolongnya untuk tidak menerima tamu seorang pun, dan ia ingin melaksanakan pesan itu dengan sebaik-baiknya. Anehnya, justru malam itu banyak lelaki menanyakan dia, seolah mereka tahu Wulan akan segera meninggalkan dunia itu dan ingin mencabik habis tubuh Wulan sebelum ia terangkat menjadi wanita baik-baik di dalam masyarakat. Kelak, mereka akan bisa berkata dengan pongah, Nyonya Anu yang terhormat itu, oh, aku sudah menidurinya sekian puluh kali. Orang mengecam dan mencaci maki pelacur, tapi tak pernah merelakan seorang bekas pelacur untuk hidup baik-baik tanpa menyeret-nyeretnya kembali ke masa lalu. Sampai pagi harinya, Mirah masih dikuasai keraguan-raguan dan belum berani mengemasi barang-barangnya. Ranilah yang hari itu bangun sangat pagi,
yang mendorongnya untuk segera berkemas. Cepat Mira, jangan sampai lelaki itu marah karena kau belum siap kalau ia nanti datang. Rani berkata sambil menurunkan baju-baju Mira dari dalam lemari. Dengan sukarela, Rani memberikan kopornya untuk membawa baju-baju Mira, karena selama itu Mira tak pernah berpikir untuk membeli koper. Ia tak pernah pulang ke desa, tak pernah bepergian, hingga tak tahu koper diperlukan untuk membawa pakaian dalam jumlah banyak. Mira memandang sahabatnya dengan terharu. Ia bersumpah dalam hati tidak akan pernah melupakan sahabat yang baik itu sampai kapanpun. Mira mengambil sebuah tas kecil dari lemarinya dan memberikannya pada Rani. Pakailah, aku tak butuh lagi. Rani menerima tas itu dengan senyum simpul. Tapi ketika ia membuka kancingnya dan melihat isi tas itu, dengan kaget ia menutupnya kembali dan cepat-cepat memberikannya pada Mira. Tidak Mira, jangan ceroboh. Bawalah uangmu. Sekarang nasib memang kelihatan berbaik hati kepadamu. Tapi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kau mesti belajar dari pengalaman pahit. Bawa semua uangmu. Siapa tahu kelak kau membutuhkannya. Mira tak mau menerima kembali tasnya. Karena itu Rani memasukkannya ke dalam koper. Jam 10 pagi, lelaki itu benar-benar datang. Semua penghuni rumah bangun untuk melihat kejadian luar biasa itu. Mereka mengintip dari celah-celah gorden jendela dan dari balik pintu-pintu. Perempuan-perempuan itu terlalu congkak untuk keluar dan mengakui kemenangan Mira. Sementara tak dapat menahan rasa ingin tahu mereka. Dengan dada sesak oleh rasa iri dan dengki, mereka menyaksikan Mira menjinjing kopernya menuju ke sebuah Holden hijau yang diparkir di luar pagar besi. Rani dan Bu Neli mengantar Mira sampai keluar halaman. Wajah pemilik rumah bordil itu tampak terharu dan tulus. Ekspresi entah sudah berapa lama tidak pernah ia miliki dalam pekerjaannya menjual gadis-gadis cantik. Kau beruntung sekali Wulan. Belum pernah ada anak asuhku yang bernasib sebaik kau, ia berkata. Mira tersenyum samar. Mungkin karena aku yang paling menderita karena kekejamannya, ia berkata dalam hati. Ingatan pada Siti membuat kebahagiaan Mira tersaput mendung. Tapi Rani menghidupkan kegembiraannya kembali dengan kata-kata yang riang. Kalau kelak ada film tentang pelacur, nontonlah untuk mengenang kami di sini, Mira. Mira memandang sahabatnya. Mereka berpelukan dengan air mata saling menetes. Aku tidak akan melupakanmu, Rani. Kelak, kalau saatnya tiba bagimu untuk pergi dari sini dan memulai hidup baru, aku akan selalu siap sedia membantumu. Mira berbisik tersendat. Iya Mira, manusia-manusia lemah seperti kita ini harus selalu tolong-menolong. Selamat jalan Mira. Mudah-mudahan sesudah ini hidupmu berbalik. Awal tahun 1970, seorang anak manusia telah terlepas dari jeratnya. Seorang budak telah mendapatkan kemerdekaannya. Orang-orang negro sudah lama terbebas dari perbudakan, tetapi berpuluh juta orang yang lain masih menjadi budak yang merangkak-rangkak di peradaban modern dunia.
budak nafsu, budak harta, budak kebodohan, budak kemiskinan, budak kekuasaan suatu rezim. Dunia tak akan pernah lepas dari perbudakan, sebab selamanya selalu ada manusia dan bangsa kuat yang menguasai manusia dan bangsa lain yang lebih lemah. Mirah duduk di samping lelaki itu dengan kaku. Naik mobil yang begitu bagus membuatnya betul-betul canggung. Ia duduk tegak seperti takut kursi empuk yang didudukinya akan meledak, dan memandang jalan di depannya dengan perasaan tegang. Rumah Bu Neli ada di Sanggrahan, terletak di sebelah tenggara Jogja. Mereka telah jauh menuju ke utara, memasuki kota, dan kini sampai di daerah Umbul Harjo. Mobil terus melaju ke utara. Di sebelah kiri, terlihat pemandangan sawah-sawah yang tidak begitu luas, membuat ingatan Mirah kembali melayang ke desanya. Bagaimana keadaan di desa sekarang? Masihkah kemarau merajalela? Bagaimana keadaan Simbok dan adik-adiknya? Bo, sawah habis, berganti dengan rumah-rumah. Di perempatan Muja-Muju, lelaki yang membawa Mirah membelokkan mobilnya ke barat. Mereka sudah hampir 1/4 jam bermobil, tetapi lelaki itu belum berbicara sepatah kata pun kepada Mirah. Mirah sendiri tidak berani bertanya. Sebuah kaleng yang luar biasa besarnya dengan tulisan SGM berwarna merah menarik perhatian Mirah hingga ia menengok sampai mobil jauh melewatinya. Itu pabrik susu SGM. Lelaki di sampingnya itu tiba-tiba berkata, "Oh." Mirah menoleh kepada lelaki itu yang tetap memandang lurus ke depan, seolah-olah tidak pernah berkata apa-apa. Keberanian Mirah timbul sedikit melihat lelaki itu sudah mulai bicara. "Kita mau kemana, Om?" Ia bertanya dengan sedikit takut-takut. "Sejak saat ini, kau tidak boleh memanggil Om kepadaku. Namaku Rusli. Panggil aku Mas Rusli. Kau harus meninggalkan semua kebiasaanmu untuk memikat lelaki dan belajar jadi wanita baik-baik." Suara Rusli rendah dan datar. Mirah tercekat. Hatinya yang semula melambung oleh kegembiraan mendadak kuncup dan surut kembali ke sudutnya yang dingin dan remang. "Kau bekas pelacur, Mirah. Jangan pernah coba-coba melupakan itu. Kau mesti selalu tahu diri. Kau mesti selalu siap menerima kata-kata menyakitkan yang mungkin diucapkan orang. Tetapi aku pun pernah menjadi wanita baik-baik. Aku dilahirkan dan dididik dengan cara baik-baik. Haruskah semua itu hilang karena nasib buruk yang aku sendiri tak menghendakinya? Sudahlah, Mirah. Tak seorang pun mau mendengarmu. Simpan saja semua itu untuk dirimu sendiri. Kita akan tinggal di hotel sehari ini. Masih ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan," kata Rusli kemudian, menyahuti pertanyaan Mirah yang sudah menjadi dingin setelah lama dibiarkan tak terjawab. Mirah mengangguk lirih. "Mulai sekarang pula, kau tidak boleh memakai nama Wulan. Ganti nama lain." Rusli berkata lagi. "Siapa?" Mirah bertanya dengan pasrah, lebih mirip mengeluh. "Siapa saja asal bukan Wulan." "Siapa saja?" "Ya,
seorang pelacur bisa memakai nama siapa saja, dan orang tak pernah peduli. Kini ia harus mengganti namanya dengan nama siapa saja, justru karena ia akan menjadi wanita baik-baik. Dewi? Entah bagaimana, begitu saja nama itu muncul di benak Mirah. Tidak terdengar jawaban dari Rusli. Mirah menolehnya dan melihat lelaki itu seakan mau tertawa. Mirah tersadar, seorang bekas pelacur memakai nama Dewi. Berani-berani betul. Semua dewa-dewi dan betara-betari di kahyangan pasti akan mencak-mencak. Mirah sedang akan menarik kembali nama yang diusulkannya ketika Rusli membuka mulut. Itu pun bagus. Dewi Mutiara. Dewi Mutiara. Mirah merasa benar-benar dicemooh. Ia menggigit bibir dengan rasa murung. Mungkin Prihatini lebih cocok, supaya saya lebih berprihatin. Ia berkata lirih. Rusli menoleh. Mirah menunduk, mengawasi jari-jari kakinya yang menyembul dari ujung sandal. Ia tak memakai sepatu, tak pernah punya sepatu. Pakai saja nama Dewi itu. Aku suka. Suara Rusli tak berubah. Mirah menghela napas. Kamu pernah sekolah, Dewi? Mirah hampir-hampir mengira pertanyaan itu ditujukan kepada orang lain, orang yang bernama Dewi. Lalu dengan tergagap, disadarinya dia sendirilah orang itu. Namamu sekarang Dewi Mirah. Ingat baik-baik. Pernah. Cuma tamat sekolah dasar. Kau harus banyak belajar lagi nanti. Saya bodoh. Nanti kita lihat. Diam-diam, Mirah mengawasi lelaki di sampingnya. Pengalaman menjadi wanita penghibur membuatnya lebih berani menghadapi orang asing daripada sewaktu ia baru pertama kali datang dari desa. Rusli tidak dapat dikatakan buruk, tetapi tampan pun tidak. Matanya lebih sering menyorot dengan tajam dan dingin, senada dengan suaranya. Kumis di bawah hidungnya dipangkas dengan baik, semakin memberi kesan keras pada rahangnya yang berbentuk segi empat. Bibirnya tidak begitu tebal, namun seolah terlalu berat untuk dipakai tersenyum. Secara keseluruhan, wajah itu menunjukkan watak keras dan disiplin dari pemiliknya. Mirah tak dapat memastikan umur Rusli, tetapi ia yakin sudah lebih dari 40. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.